Pemirsa, jumpa lagi dalam program Raung DPRD DIY. Kali ini kita jumpa lagi dengan Ketua Komisi H DPRD DIY yang juga seorang politisi muda, Bapak Eko Suwanto. Sapa dulu dengan Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih kita datang terus kita datang di KR terus. Matur nuwun. Kali ini ada topik yang selalu menjadi bahasan di masyarakat, yaitu bagaimana menekan angka pengangguran di DIY. Seperti kita tahu, angka pengangguran di DIY terakhir itu 2002 sebesar 4%, dan terbesar itu di kota Yogyakarta. Kita akan menanyakan bagaimana sebetulnya peran dari pemerintah, khususnya kalangan dari OPD untuk berperan aktif upaya menekan angka pengangguran. Pak Eko, bagaimana dengan angka pengangguran kita ini turunnya tidak begitu besar dalam tahun 2002 dibandingkan 2001? Jadi salah satu tugas dari pemerintah daerah itu, sebagaimana termaktub dalam konstitusi kita, ini kan ada 4 ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Nah, dalam rangka melindungi rakyat, melindungi masyarakat, ya, juga termasuk memajukan kesejahteraan umum, ini kan salah satu tugas pemerintah daerah ini mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kemakmuran dan sekaligus keadilan bagi masyarakat. Nah, alat ukur dari kesejahteraan dan kemakmuran itu kan salah satunya adalah sejauh mana masyarakat mendapatkan akses atas lapangan kerja, akses atas potensi pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, memang benar bahwa dari perkembangan beberapa tahun terakhir, kalau kita lihat di tahun 2021 itu kan di angka 4,56%. Ada penurunan meskipun belum signifikan. Di tahun 2022 itu di angka 4,06%, dan sampai dengan Agustus tahun 2023 itu 3,69%. Nah, ini angka penurunan pengangguran ini belum banyak berdampak terhadap turunnya angka kemiskinan. Jadi masih di atas 11%. Maka ada hal-hal yang kemudian perlu menjadi atensi bagi pemerintah daerah. Di antaranya yang pertama adalah kebijakan dan program ini harus diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Posisi APBD kita di tahun 2023 ini kurang lebih 6 triliun. Ya, kemudian di tahun 2024 yang akan datang angkanya juga tidak terlalu naik angkanya. Maka Pemda ya harus bekerja keras untuk kemudian menjadikan program kebijakan dan APBD ini sebagai stimulus untuk penciptaan lapangan kerja, dengan sekaligus menggandeng swasta, dengan sekaligus menggandeng perusahaan dan juga masyarakat itu sendiri. Hari ini dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat gitu ya, transformasi digital begitu cepat, maka Pemda juga harus kemudian mendorong agar kebijakannya ini secara langsung maupun tidak langsung itu bisa menciptakan lapangan kerja dengan digitalisasi yang berkembang. Kalau kita melihat berbagai program ya dari pemerintah daerah untuk penciptaan lapangan kerja ini, yang kita lihat ada misalnya di Disnakertran ya, itu kan ada berbagai pelatihan, kemudian ada kursus-kursus gitu ya, termasuk ada mobile training unit yang itu pelatihannya tidak hanya di kantor Nakertrans ya, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Yang saya pernah mendapatkan kesempatan untuk mendampingi itu diantaranya adalah pelatihan memasak ya, dan Pemda memfasilitasi pelatihan selama 32 hari, termasuk diberikan berbagai peralatan, ada oven, kemudian ada kompornya dapat, kemudian juga mixer dan berbagai fasilitas pendukung lainnya
Dengan pelatihan 32 hari itu peserta juga dapat fasilitas anggaran juga gitu ya, kurang lebih per anggota itu sekitar 1,9 juta. Jadi sebetulnya dari Pemda sudah memulai gitu ya, sudah memulai itu, termasuk ada pelatihan desain grafis ya, juga ada pelatihan merias, kemudian ada pelatihan apa namanya selain memasak, kemudian merias juga desain grafis, itu juga ada berbagai pelatihan yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian menurut saya perlu dikerjasamakan lebih kuat ya dengan swasta, termasuk dengan pemerintah daerah lain dan kota kabupaten di negara lain. Jadi artinya ya Pak Eko, ini menciptakan SDM terampil harus juga disiapkan juga ke daya serap pasarnya gitu Pak. Iya. Jadi gini, hari ini harapan kita ini kan tidak semata-mata bekerja ikut orang atau ikut perusahaan, tapi juga sekaligus secara mandiri, secara berdikari, kemudian bisa menciptakan lapangan kerja buat yang lain. Contohnya adalah pemanfaatan gadget gitu ya. Hari ini itu kan lagi tren ya, konten kreator gitu ya, YouTubers, kemudian berbagai produk-produk yang kemudian dijual dengan cara digital gitu ya. Promosi digital. Nah, diantaranya juga dikerjakan melalui program namanya Sibakul. Jadi di Pemda ini ada market hub gitu ya, ada kreatif hub yang dibangun oleh Pemda namanya Sibakul, yang di situ memfasilitasi UMKM kita di DIY. Jadi saya lihat sudah lebih dari 340.000 UMKM yang tergabung di Sibakul, yang di sana mendapatkan insentif. Selain ada pelatihannya, juga mendapatkan akses atas ongkir. Jadi ongkirnya dibayar oleh Pemda. Tahun ini kurang lebih 3 miliar. Jadi tapi ini kan belum cukup. Belum cukup. Jadi ada berbagai problem, ada berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah kita bab lapangan kerja. Yang pertama, memang di DIY ini kan tidak ada pabrikan-pabrikan besar seperti di Jawa Timur atau di Jawa Barat misalnya, atau di Jawa Tengah misalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa kemudian urbanisasi ini masih terjadi ke Jakarta, karena memang di sana ada pabrikan-pabrikan yang lapangan kerjanya cukup luas. Jadi misalnya konstruksi, kemudian juga ada pabrik garment dan lain-lainnya. Di Jogja ada, tapi kapasitasnya belum besar, sehingga yang perlu dilakukan justru pengembangan UMKM yang kalau di Jogja. Ya. Nah, ini yang saya kira penting ke depan untuk kemudian Pemda menciptakan stimulus-stimulus ya, penciptaan lapangan kerja ini dengan menggandeng swasta dan pemerintah daerah lain atau kota kabupaten di negara lain, termasuk pengiriman masyarakat untuk kemudian berlatih di berbagai negara. Saya kira juga penting ya. Misalnya kita bisa belajar dari Jepang, dari Korea Selatan, beberapa yang lainnya yang punya keterampilan yang bisa kemudian diserap di Jogja sendiri. Oke Pak Eko, ini kan kalau bicara stimulus tadi Pak Eko sudah jelaskan, sebetulnya pemerintah daerah khususnya ya Pak Eko sudah memberikan beberapa stimulus, termasuk ada ongkir, kemudian bantuan modal, terus pembentukan kelompok tadi Sibakul sebetulnya sudah terrealisasi. Barangkali ada sesuatu yang kurang nggak kira-kira? Ya, jadi kalau kita melihat ini gitu ya, ini kan ada berbagai persoalan yang dihadapi. Misalnya setiap tahun itu ada kurang lebih 120 hektar lahan pertanian pangan yang beralih fungsi ke non pertanian pangan. Jadi hotel, jadi apartemen, jadi perumahan, jadi kondominium, macam-macam ya. Jadi tempat-tempat yang makan dan lain-lainnya. Nah, maka kemudian 120 hektar ini kan sebelumnya kan kita punya petani yang berproduksi. Nah, pada saat yang sama ada dalam beberapa tahun terakhir ada 2 pembangunan besar. Yang satu bandara,
yang dua ini dalam proses jalan tol. Ya, maka pemerintah juga harus mikir, tidak semata-mata ganti untung atau ganti rugi, tapi pasca itu kita kan kehilangan lahan pertanian pangan. Begitu lahan pertanian pangan kan otomatis yang bertani juga berkurang pasti. Nah ini saya kira perlu kemudian dipikirkan ke depan, karena apapun ya lapangan kerja di dunia pertanian ini tetap mutlak penting. Mengapa? Karena saudara-saudara kita yang bertani itulah yang kemudian mencukupi kebutuhan pangan kita. Jadi lapangan kerja dari pertanian ini juga harus mendapatkan dukungan baik dari sisi pelatihan, dari sisi fasilitas pendukung, kemudian subsidi proses produksi sampai ke marketnya. Itu baru dari sisi pertanian yang lahannya turun. Ya. Kemudian begitu kita bicara tentang hotel, kemudian apartemen dan lain, saya pernah nemu loh ya. Ada salah satu hotel itu yang pekerja dari wilayah setempat, dari puluhan karyawannya hanya satu loh pernah saya nemu. Nah ini saya kira perlu kemudian ada satu keberanian dari Pemda Kabupaten Kota termasuk Pemda DIY untuk bagaimana kemudian siapapun yang membangun di Jogja gitu ya harus bisa menyerap tenaga kerja dari Jogja. Ini misalnya begitu. Ada persyaratan seperti itu. Ya. Nah pada saat yang sama yang digitalisasi juga penting. Ya. Digitalisasi ini juga sesuatu yang mutlak juga harus dikerjakan. Makanya kita dengan berbagai OPD di Pemda ini kan juga terus-menerus mendorong agar proses digitalisasi ini bisa segera dilakukan, tidak hanya dengan Sibakul saja. Tapi harapan saya setiap wilayah di kabupaten kota setidak-tidaknya bisa mendorong lahirnya marketplace ya, kemudian yang mengakomodasi potensi UMKM, potensi kerajinan, potensi makanan yang kemudian bisa dipasarkan. Kita ini kan punya market yang potensial. Pertama, penduduk di DIY ini 3,6 juta. Ini market yang potensial. Kemudian penduduk Indonesia udah ratusan juta gitu ya. Jadi ini juga market yang potensial. Kemudian sekarang kemudahan ekspor ini juga menjadi tantangan tersendiri. Biaya ekspor, prosedur ekspor dan lain-lainnya juga penting. Maka untuk menciptakan lapangan kerja ke depan, salah satu yang Pemda DIY bisa kerjakan adalah menempatkan DIY sebagai hub untuk ekspor. Sehingga kita kan sudah punya international airport ya. Kemudian kita punya stasiun. Ya, kita juga punya terminal. Ya. Yang kemudian bisa menjadi dalam teori ekonomi regional itu bisa menjadi titik awal dari pemberangkatan ekspor. Nah, DIY ini kan karena lokasinya strategis, maka sejatinya kan bisa kemudian menjadi hub dari setidak-tidaknya Jateng sama Jatim. Ya, Jateng mungkin sampai ke Cilacap ya, ke sini, kemudian Kedu gitu ya, kemudian Solo Raya, kemudian Trenggalek, Tulungagung dan seterusnya. Makanya JJLS ini kan dikebut ya untuk kemudian menjadikan Jogja ini sebagai hub. Nah, ketika jadi hub, maka daerah-daerah yang sekitar DIY ini kalau mau ekspor lewatnya Jogja. Ini tantangan ke depan yang sampai hari ini belum tampak jadi prioritas bagi pemerintah daerah. Jadi menciptakan lapangan kerja itu ya dengan memanfaatkan peluang yang ada di DIY maupun yang di sekitar DIY sendiri. Membangun sinergitas dengan daerah-daerah sekitar ya. Betul. Karena hari ini kan situasi pasca COVID itu kan masyarakat membutuhkan kebangkitan ekonomi istilahnya. Dan itu Pemda harus gerak cepat yang kemudian mendorong agar rakyat bisa bekerja. Ini saya agak tertarik nih, pasca COVID ini beberapa pelaku usaha, pelaku pariwisata ini yang ngeluh karena setelah tahun kedua itu agak beda dengan pasca 1 tahun itu. Ini mungkin apa nih? Ya begini, kan kita hitung ya, orang menginap di Jogja ini kan baru sekitar yang wisatawan ya, kan baru rata-rata 1,5 hari sampai 2 hari. Nah bagaimana kemudian ini bisa ada fasilitas yang membuat orang menginap lebih dari hari itu.
sehingga belanjanya di Jogja lebih besar. Nah, pada saat yang sama kan kita juga melihat bentar lagi tol akan dibuka sampai ke perbatasan di Jogja gitu ya, termasuk nanti di Kalasan dan lainnya. Nah, maka harus ada rekayasa ekonomi untuk membuat orang belanja sebanyak-banyaknya di Jogja. Tapi pada saat yang sama APBD-nya juga harus belanja di Jogja. Jadi gini, APBD kita ini kan sekitar 6 triliun. Kemudian ditambah kabupaten kota, antara ada yang kota Jogja misalnya 1,8, kemudian kabupaten lain ada yang 2,8 dan lainnya. Ditambah dengan dana desa ini kan kurang lebih ada stimulus anggaran ini sekitar 16 triliun. Kurang lebih ada 16 triliun. Nah, bagaimana kemudian 16 triliun ini bisa dibelanjakan di Jogja. Dan sekarang kan sudah dimulai. Saya lihat Pemkot misalnya untuk makan minum rapat sudah pakai gendeng gendong. Nah, saya kira ini menjadi penting. Di Kulon Progo dulu ada ide namanya bela dan beli Kulon Progo. Jadi saya kira ini penting. Kemudian stimulus yang 16 triliun tadi, ini ya sepenuhnya dibelanjakannya di Jogja. Jadi mulai dari kalau mau membangun konstruksi misalnya gitu ya, gedung misalnya gitu, ya batu batanya harus dari Jogja, hasilnya dari Jogja. Kemudian kalau mau bikin trotoar atau bikin konstruksi yang lain, andesitnya dari Jogja, tukangnya dari Jogja, keneknya dari Jogja. Bukan berarti kita tidak menerima warga dari daerah lain, tidak. Kita juga perlu skema kerjasama, tapi harus ada prioritas, ya, termasuk pembelian, pengadaannya. Pemda itu kan banyak banget ya. Ini juga sebisa mungkin kemudian menyerap produksi yang ada di Jogja sendiri, sehingga duitnya ini bisa muter, ya. Nah, yang penting juga adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja ini, dalam rangka menumbuhkan perekonomian rakyat yang kuat ini, Pemda DIY juga harus mau membantu desa, harus mau membantu kelurahan, sehingga APBD yang ada tadi maupun dana is ya, harus dialokasikan untuk kemudian ke kelurahan dan ke desa, agar duitnya ini muter di desa dan kelurahan. Dengan skema apa? Padat tenaga kerja. Jadi saya lihat sudah ada beberapa program dari Pemda, misalnya ada pembangunan jalan lingkungan, ya, Padat Karya namanya. Itu nilainya nggak terlalu besar, mungkin sekitar 150-175 juta. Kemudian warga bisa ikut bekerja selama 12 hari atau selama 18 hari. Ada yang perharinya 70.000, ada yang perharinya 80.000 dan seterusnya. Ini akan membantu orang untuk mendapatkan pendapatan. Nah, pada saat yang sama desa harus dipacu dengan fasilitas bantuan keuangan yang memadai agar penciptaan lapangan kerja ini terjadi di 3 level, di DIY-nya, kabupaten kota, sekaligus desa dan kelurahan. Nah, kita kan punya etos kerja yang menurut saya contoh yang bagus. Ibu-ibu yang jualan di Pasar Giwangan, kemudian di Pasar Sentul, ya, yang jualan gudeg sampai tengah malam, ini kan menunjukkan satu hal, etos kerjanya hebat. Ya. Maka kepada yang muda-muda, ya jangan kalah sama orang tua kita, ya, yang punya etos kerja yang luar biasa, yang muda-muda harus dipacu betul semangatnya untuk kemudian menjamin masa depannya dengan bekerja, dan itu didahului dengan fasilitas pemerintah untuk baik pelatihan, kemudian pemberdayaan, termasuk akses modal dan perlindungan pasar. Ini saya kira penting. Oke Pak, ini kan idenya Pak Eko luar biasa. Ini kan dalam rangka mengurangi pengangguran di DIY supaya lebih signifikan, itu bagaimana mengoptimalkan dana APBD di DIY itu lebih besar gitu ya, lebih optimal. Salah satunya adalah penggunaan setiap OPD itu betul-betul misalnya mendistribusikan kepada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan masyarakat Jogja. Iya. Ya, nah, juga dengan desa demikian juga. Ini mungkin cukup banyak sektor dan juga wilayah yang terkait, Pak. Mungkin perlu payung sebuah gerakan atau payung hukum supaya bisa transisi. Ya, kalau payung hukum kan hari ini
DPRD sedang membahas rancangan perda tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan. Kebetulan saya ditugaskan jadi ketua pansusnya. Salah satu tujuan dari raperda ini adalah mewujudkan masyarakat di kelurahan dan kelurahan ya ini sejahtera, adil, makmur, berdikari. Jadi arahnya ke sana. Ya, maka kemudian ke depan semoga perda ini bisa rampung ya tahun ini untuk bisa diselesaikan. Ya, maka kemudian harapan penciptaan lapangan kerja tadi ini bisa terjadi tidak hanya pada level provinsi tapi juga pada level desa dan kelurahan. Nah, nanti di desa dan di kelurahan juga diskusinya penting lagi untuk kemudian misalnya di kota Jogja. Basis pembangunan kita rekomendasikan berbasis kampung. Ya. Dan 169 kampung, di dalamnya ada unit RT dan RW, ini dengan stimulus anggaran yang memadai, gitu ya, stimulus anggaran yang memadai. Harapan kita kemudian melalui SKPD kecamatan ya, SKPD kementerian ini bisa memacu larinya percepatan penciptaan lapangan kerja pada tingkat kampung. Nah, kemudian yang di desa tentu saja levelnya nanti pada tingkat pedukuhan. Ya. Jadi sehingga semakin kecil unitnya, ya semakin kecil unitnya, ini pergerakannya akan semakin cepat karena ada gerakan serentak. Jadi ketika Pemda DIY satu pergerakan bersama 5 kabupaten kota ini kan berarti ada 6 pergerakan. Tapi kalau itu dibasiskan ke desa, maka ada 438 pergerakan. Dari pasti lebih terasa. Kalau misalnya satu desa saja bisa menciptakan 10 saja lapangan kerja akibat perencanaan anggaran yang baik, maka pada tahun yang sama ada 4.380 lapangan kerja. Kalau 100 ya tinggal mengalihkan aja. Jadi ini yang saya kira penting dan tadi kita mulai dengan pemanfaatan APBD, dana AIS ya maupun dana desa ini untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan cara apa? Ya belanjanya di Jogja. Gitu ya. Mau beli ATK ya Jogja, mau beli botol ketika mau bangun bangunan ya Jogja, mau beli andesit ya Jogja gitu ya. Ini saya kira penting dan khusus yang di kota Jogja ini kan jadi jujukan wisatawan. Ya. Maka harapan kita pemerintah DIY maupun pemerintah kota ini menempatkan kampung sebagai pusat pembangunan masyarakat. Ya, koordinatornya nanti bisa di tingkat kelurahan atau kementerian. Jadi kelurahan itu harus jadi pusat pelayanan publik ya, kemudian pusat pemberdayaan ekonomi rakyat, pusat pengembangan kebudayaan ya, sehingga nanti aliran duit yang dari para wisatawan ini bisa masuk ke masyarakat dari awal. Dan ini kan sekarang kan sudah membaik secara perekonomian, tapi belum hebat karena saya lihat Pemda sendiri juga masih banyak PR gitu ya, termasuk dalam urusan prioritas dalam penganggaran tadi. Oke Pak Eko, pemirsa cukup banyak dari Pak Eko penjelasannya bagaimana upaya menekan angka pengangguran. Mungkin saya minta Pak Eko karena saking banyaknya yang di pandangannya Pak Eko mungkin minta closing statementnya sebelum kita tutup. Ya, jadi dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kita paham ada problem pengangguran, ada problem kemiskinan, ada problem Gini rasio. Maka jalan keluarnya apa? Nomor 1, APBD baik DIY maupun kabupaten kota, termasuk dana desa plus dana AIS ya, ini harus ditempatkan sebagai stimulus penganggaran untuk penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau belanja apa-apa ya belanjalah di Jogja, kalau ada tenaga kerja dari Jogja. Kemudian yang kedua, kerjasama. Jadi aspek kerjasama dengan swasta. Kita kan punya perda tentang corporate social responsibility, perda tentang CSR. Bagaimana kemudian pembangunan ini juga harus selain mendukung pembangunan di daerah, tapi perusahaan juga harus punya atensi terhadap warga Jogja sendiri. Nah, pada saat yang sama masyarakat juga harus dapat dukungan untuk meningkatkan etos kerja, meningkatkan semangat kerja, keterampilan sekaligus ke depan harus mampu untuk mandiri termasuk dalam digitalisasi tadi. Nah, sehingga momentum penyusunan APBD tahun 2024 ini harus betul-betul diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja. Oke. Terima kasih banyak Pak Eko. Matur nuwun.
Ya sudah sekian kali mampir di redaksi KR. Nah, Baiklah pemirsa, demikian wawancara kita dengan Pak Eko Swanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dan sekaligus sebagai politisi muda yang aktif saat ini di masyarakat. Demikian jumpa kita di Serawung DPRD. Sampai jumpa.